Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha 1443 Hijriah Masjid Raya Al-Ittihad. Pertama-tama tak ada kata indah yang pantas kita ucapkan pada pagi hari ini
kecuali puji dan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melaksanakan puasa Tarwiyah dan Arafah dari malam tadi dan sampai hari ini, kita gemakan kalimat takbir dan tahlil, mengumandangkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, wukuf di Arafah, sa'i antara Safa dan Marwah, mabit di Muzdalifah dan Mina, melontar jumrah dan berbagai macam aktivitas yang dilaksanakan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang berada di Indonesia, Allah terima seluruh amaliyah kita. Amin. Dan saudara-saudara kita, keluarga kita, sahabat kita yang melaksanakan ibadah haji, pulang dalam kondisi selamat dan haji menjadi haji yang mabrur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya yang insyaallah selalu istiqamah di jalannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha Masjid Raya Al-Ittihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan salat Idul Adha dan mendengarkan khutbah, terlebih dahulu kita dengarkan sambutan Ketua Umum Yayasan Bina Sarana Al-Ittihad Tebet kepada Bapak Dr. Haji Darmawan Sutawijaya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Udah pensiun kok di bintang 2 itu musim itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada untaian kata yang paling mulia dan yang paling indah untuk kita ucapkan pertama kali selain puji dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah dan nikmatnya serta curahan rahmat yang tiada henti bagi hamba-hambanya yang beriman. Sehingga di pagi hari yang sejuk ini kita dapat bersama-sama berkumpul melaksanakan sholat Idul Adha 1443 Hijriah di Masjid Raya Al-Ittihad Tebet. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang menjadi suri toladan bagi seluruh umat manusia. Serta kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah Masjid Raya Al-Ittihad yang telah dapat melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Raya Al-Ittihad ini pagi hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak Ibu jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang baik ini perkenanlah kami atas nama pengurus Yayasan Bina Sarana Al-Ittihad Tebet mengucapkan selamat Idul Adha 1443 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati nurani kita untuk dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang telah kita alami sebelumnya, sehingga mulai hari ini kita dapat memacu dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta meningkatkan nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semangat juang dan berkorban untuk memerangi kemungkiran serta upaya membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu. Sementara bagi keluarga dan saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan lindungannya hingga mendapatkan haji yang mabrur dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak Ibu jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, dengan kerendahan hati kami pengurus Yayasan Bina Sarana Al-Ittihad mengucapkan banyak terima kasih
dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan Allah, atas segala dukungan dan bantuan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada kami selama ini dalam mengembangkan amanah dakwah di Masjid Raya Al-Ittihad. Harapan kami kerjasama ini akan terus dipelihara dengan baik di masa-masa yang akan datang. Hanya kepada Allah lah kita memohon bimbingan dan pertolongan. Selanjutnya kami melaporkan kepada seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini bahwa Masjid Raya Al-Ittihad akan telah menerima kurban sebanyak 11 ekor dan 20 ekor. Ulangi, 11 ekor sapi dan 20 ekor kambing, dan insya Allah penyembelihan dan distribusikan hewan kurban akan kami berikan pada hari ini juga. Jadi dalam memberikan daging kurban ini, kami dari panitia akan memberikan kepada yang berhak, khususnya di lingkungan Kecamatan Tebet, baik melalui musola, masjid, dan pesantren yang ada. Selain itu juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah peran serta dalam mensukseskan acara kegiatan sholat Idul Adha ini. Khususnya kami mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras dari semalam hingga nanti sampai dengan pembagian daging kurban tersebut. Akhirnya kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada segala kekurangan baik dalam penerimaan para jamaah dalam mengikuti sholat Idul Adha dan nanti barangkali dalam mengikuti penyembelihan hewan kurban. Akhirnya dengan mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan peran serta dari seluruh jamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya qaiman bi sa'idil khatibil minbar 'alal minbar min 'aidil adha jami'ah rahimakumullah.
Akbar. Allahu 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 Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah qa'il fi kitabihil karim wa adzin fil nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar walillahil hamd. Pada hari yang mulia dan luhur ini, semua kaum muslimin yang bertebaran segenap penjuru dunia serempak menyambut kedatangan Idul Adha dengan ucapan tahmid, tahlil dan takbir. Suara takbir dan tahmid bergema di angkasa raya, diucapkan oleh setiap orang muslim dengan tulus dan khusyuk. Manusia muslim dalam segala keadaan, dalam berbagai status sosial, menghadap kehadirannya dengan tunduk dan patuh, menghayati keagungannya. Dia yang Maha Agung, Maha Kuasa dan Maha Esa, miliknya segala kesempurnaan dan kekuasaan. Hanya kepadanya kembali segala puji dan permohonan dari segenap makhluknya yang hidup dan berkembang di alam raya ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Kami yang berada di tanah air menyambut hari raya Idul Adha yang mulia ini dengan takbir dan tahmid, dengan rasa syukur yang tulus. Jutaan umat Islam yang menunaikan ibadah haji berkumpul di tanah suci Mekah, Arafah dan Mina untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia, dari berbagai bangsa dan suku. Mereka menyatu dalam ketaatan dan pasrahan kepada Khaliqnya. Mereka menanggalkan semua atributnya masing-masing, meninggalkan berbagai kegiatan di tanah air untuk menghadap kepadanya yang Maha Rahman, yang keikhlasan yang mendalam sampai ke lubuk hati. Para jamaah secara bersamaan mengundangkan kalimat yang sama, kalimat yang agung, yaitu kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kami penuhi panggilan-Mu wahai Allah. Wahai Allah, kami datang memenuhi seruan-Mu. Tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan karunia milik-Mu. Milik-Mu segala kuasaan dan kerajaan. Tiada sekutu bagimu. Mereka yang menunaikan ibadah haji tanah suci itu tidaklah semuanya orang-orang kaya, berpangkat atau berharta. Sebagian besar dari mereka adalah rakyat biasa yang semenjak kecil ketika ia sadar sebagai seorang muslim telah memikirkan niatnya untuk melaksanakan ibadah yang mulia itu, untuk merealisasikan niatnya yang kuat itu. Selama bertahun-tahun mereka bekerja keras, berhemat, dan menyisihkan uang yang diperolehnya sedikit demi sedikit sehingga cukup untuk melaksanakan ibadah itu. Mereka telah membiasakan diri untuk hidup sederhana, baik pada waktu mereka miskin maupun pada saat mereka berkecukupan. Mereka sisihkan sebagian hartanya yang diperoleh dengan jalan yang memeras keringat, dengan kerja keras demi mengagungkan syiar agama dan mengembangkan dakwah Islamnya. Pengabdian yang tulus dan suci itu dilakukan dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Apabila kita mengamati sejarah perkembangan agama-agama besar dunia, ini disebabkan umumnya agama itu berkembang sangat lambat
ada yang memerlukan waktu ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun baru berkembang secara luas. Tidak demikian halnya kalau kita amati perkembangan dakwah Islamnya yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW. Ia berkembang sangat cepat, dimulai dari Mekah dan dikembangkan di Madinah, terus menyebar seluruh pelosok dunia. Rasulullah Muhammad dengan waktu yang relatif singkat, hanya sekitar 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari, telah berhasil mengembangkan Islam di seluruh Jazirah Arab. 100 tahun kemudian dakwah Islam tersebar di berbagai negara sekitar Jazirah Arab, memasuki Afrika Utara, memasuki Asia Muka, Asia Tengah, dan Eropa Timur. Beberapa ratus tahun kemudian, setelah itu ia berkembang ke berbagai penjuru dunia. Kalimat syahadat telah mengakar dengan kuat dari Maroko di Afrika Utara bagian barat sampai ke Merauke di Indonesia bagian timur. Allahu Akbar. Hadirin para jamaah yang mulia. Perkembangan dakwah Islamnya yang besar itu pada dasarnya ditunjang oleh esensi ajaran yang berkaitan dengan konsep kemanusiaan yang Islami atau humanisme religius. Telah dimaklumi bahwa Islam sebagai agama wahyu terakhir yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi yang disebut hubungan vertikal, tapi juga mengatur manusia dengan samanya, dan hubungan manusia dengan makhluk lain disebutkan Al-Quran dengan hablum minallah dan hablum minannas. Sebelum dibangkitkannya agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad, umat manusia di dunia dilanda permusuhan dan kebencian antara satu bangsa dengan bangsa lainnya. Permusuhan antar ras, suku dan golongan. Kelompok yang satu musuhi kelompok yang lain. Perbudakan terjadi di berbagai belahan dunia. Ras diskriminasi, pembagian manusia dan kasta-kasta, dari kasta yang paling tinggi sampai kasta yang paling rendah. Dan dalam kehancuran yang merasakan itu, Islam datang dengan konsep ajaran yang mengenai persamaan. Kemanusiaan yang luhur, tidak ada perbedaan antara suatu bangsa dengan bangsa lainnya, antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, kecuali dengan takwa yang dimiliki. Islam mengajarkan bahwa kita semua adalah saudara. Kita berasal dari jenis yang sama. Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya, kecuali dengan iman dan takwanya. Ajaran tentang humanisme tergambar dengan jelas melalui pesan-pesan Nabi di Padang Arafah lebih 14 abad yang lalu. Di Padang Arafah yang tandus, yang kini mulai tumbuh pohon-pohon hijau, Rasul Muhammad SAW menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan yang luhur dalam pidato perpisahannya di sana. Sebagai dalam rangka ibadah haji yang disebut haji wada atau haji perpisahan, sebagai ibadah yang terakhir sebelum dia wafat, Rasul yang menjadi rahmat bagi alam semesta itu menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan yang amat mengharukan dan berkesan sampai berubah hati. Ya ayyuhan nas, ala inna rabbakum wahid. Wahai sekalian manusia, ketahuilah sesungguhnya Tuhan kalian esa, satu. Wa inna abakum wahid, kakek moyang kamu juga satu. Kullukum bi Adam, setiap orang dari kamu berasal dari Adam. Wa Adam min turab, sedangkan Adam berasal dari tanah. Ala la fadda li arabiyyin ala ajam. Tidak ada kelebihan bangsa Arab terhadap bangsa Ajam selain Arab. Wala li ajamiyyin ala arabiyyin, tidak ada kelebihan orang Ajam terhadap orang Arab. Wala li ahmar ala abyad aswad, tidak ada kelebihan bangsa berkulit merah atau kulit putih atas bangsa berkulit hitam. Wal aswad ala ahmar, dan tidak ada yang berkulit, tidak ada kelebihan kulit hitam terhadap kulit putih. Illa bittaqwa, kecuali iman dan takwa. Pidato perpisahan yang amat singkat itu membuat para sahabat terharu. Bahkan ihram mereka yang putih bersih itu bersimbah air mata, menandakan pesan itu amat berkesan dan sangat berpengaruh terhadap perilaku mereka. Misi perdamaian dan persamaan inilah yang kemudian dikembangkan dan diperjuangkan para sahabat. Dengan misi inilah umat Islam menjadi umat yang besar dan berwibawa, selalu dikagumi oleh semua bangsa dunia. Konsep kemanusiaan dalam Islam begitu luhur. Semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kita semua adalah bersaudara. Tidak ada perbedaan antara satu bangsa dengan lainnya, kecuali dengan iman dan takwanya. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami menjadikan kamu berbagai suku dan bangsa lita'arafu, untuk saling mengenal. Inna akramakum
indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara mereka yang paling bertakwa. Dalam ayat lainnya Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya setiap orang mukmin bersaudara. Faslihu baina akhaikum. Maka perbaikilah antara saudaramu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum turhamun. Semoga engkau masukkan dirahmati. Itu Al-Hujurat 49. Dalam ayat lain disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisa disebut fusuq ba'da iman wa man lam yakun fa ulaika hum dzalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mencela kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang dicela lebih baik dari mereka yang mencela. Dan jangan pula wanita-wanita mencela wanita lain, karena boleh jadi wanita yang dicela itu lebih baik dari wanita yang mencela. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Al-Hujurat ayat 11. Beberapa ayat tersebut di atas jelas sekali membimbing umat manusia agar menjalin persaudaraan antara sesamanya, saling berpesan mengenai kebenaran, ketabahan dan kesabaran. Dalam beberapa wasiat Nabi SAW banyak sekali dipesankan agar umat manusia menjalin persaudaraan dan sesamanya. Nabi bersabda, engkau jumpai orang-orang yang beriman dalam hal mengasihi, saling mencintai dan beribadah hati antara mereka bagaikan tubuh yang satu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Siapa yang tidak bersikap pasti tidak bersamanya, maka Allah tidak akan mengasihinya. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Pesan Arafah yang mulia itu akan tetap abadi. Yang dapat tetap petik dari pesan itu kali ini, bagaimana kita dapat membangkitkan kembali semangat persaudaraan yang kuat di tengah-tengah masyarakat, apalagi dalam zaman sekarang ini. Banyak musibah menimpa kita dalam berbagai bentuknya. Masih banyaknya saudara-saudara kita yang dililit kemiskinan dan ditimpa kesulitan. Kita harus saling bahu-membahu untuk mengangkat mereka dari kehidupan yang sulit pada kehidupan yang lain. Setiap musibah yang menimpa umat manusia dirasakan juga oleh manusia lainnya, maka sudah selayaknya apabila kita terus berusaha memberikan bantuan dan pertolongan dengan penuh keikhlasan, semata-mata mengharap ridho Allah SWT. Dengan demikian, pesan Arafah itu benar-benar terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Peran para pemimpin, ulama dan ilmuwan dan tokoh masyarakat sangat penting dalam memasyarakatkan pesan kemanusiaan yang buruk itu. Islam meletakkan dasar persamaan derajat dan hak asasi manusia bagi setiap mandiri. Dengan konsep ini tertolaklah segala pandangan yang berlawanan dengan peradaban manusia yang buruk. Sebagai wujud dari kemanusiaan yang luas, Islam mengajarkan agar tetap memelihara kelestarian kehidupan alam semesta. Agama Islam sesuai dengan namanya yang berarti selamat, damai, patuh dan taat, sangat menaruh perhatian terhadap kelestarian lingkungan hidup. Kehidupan umat manusia dibentuk dalam persaudaraan dan perdamaian. Demikian juga dengan pelestarian makhluk lain, seperti benda mati, flora dan fauna. Umat manusia diarahkan agar mengusahakan kebaikan dalam alam raya ini dan menghindari perbuatan yang rusak. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sudah Tuhan memperbaikinya. Dalam ayat lain Allah SWT mengingatkan kita beberapa kerusakan yang terjadi dalam alam semesta. Kerusakan di darat, laut dan udara disebabkan oleh perbuatan manusia. Kerusakan itu disebabkan oleh ulah manusia yang hanya mementingkan diri sendiri, yang serakah, yang selalu berbuat kerusakan. Mereka berlomba-lomba dengan teknologi canggihnya untuk saling menguasai dan saling merusak terhadap kehidupan alam semesta. Perilaku manusia seperti itu akan menjadi bumerang yang membinasakan diri sendiri dan makhluk lain. Zuharul fasadu fil barri wal bahri. Telah nampak kerusakan darat dan laut.
bima kasabat aydin nas, apa yang dilakukan manusia. Lidhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, agar mereka merasakan sebagian dari apa yang telah mereka lakukan, la'allahum yarji'un, semoga mereka kembali pada kebenaran. Ajaran Islam mengarahkan umat manusia agar mengambil pelajaran dari segala kejadian dan peristiwa yang beredar di tengah kita. Dengan demikian, setiap manusia akan menyadari sedalam-dalamnya hakikat kehidupan. Harus disadari betapapun hebat dan kokohnya ajaran Islam tidak akan berkembang dengan pesat kalau tidak diperjuangkan secara sungguh-sungguh. Perkembangan ajaran Islam yang demikian cepat itu selain karena esensi ajaran yang sebagaimana sudah di atas, juga karena perjuangan dakwah yang dilakukan umatnya dari masa ke masa dan juga ada berbeda yang lain. Melalui peristiwa ibadah haji, Idul Adha, ibadah kurban dan sebagainya, bila dihayati dengan baik akan membangkitkan motivasi yang luhur dalam menyebarluaskan ajaran Islam. Para pendahulu kita, para nabi dan rasul, sahabat dan pemimpin umat telah banyak memberikan teladan kepada kita untuk hidupkan kembali dalam roh perjuangan umat. Betapa gigihnya dan tabahnya Nabi Ibrahim alaihissalam menegakkan kalimat tauhid. Betapa besarnya pengorbanan Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar dalam membela kebenaran. Betapa terusnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang memperjuangkan agama Allah dengan tabah dan tidak mengenal, sehingga agama Islam berkembang ke seluruh pelosok dunia. Kita pun di hari Ramadan ini yang mulia, jamaah sekalian, sehabis sholat hendaknya berjanji dalam kalbu masing-masing untuk mendharma baktikan apa yang kita miliki bagi kejayaan agama Islam dan sejarah umat manusia. Setiap kita harus berjanji untuk mengikuti para pendahulu kita untuk membuat kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Tidaklah kami mengutus Muhammad Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi manusia. Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semoga kita semua dapat mengambil suri teladan dari kehidupan Nabi dan Rasul serta para sahabat yang amin. Ibadallah, usikum wa nafsi taqwallah fi hadzal 'aid as-sa'id wa a'udzukum 'ala ta'atihi wa man ata'a fa huwa as-sa'id wa man a'rada wa tawalla fa huwa fi dhalalil ba'id. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum lil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahumma rdi 'anil khulafa'ir rasyidin wa 'an jami'is sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa tawbatan nasuha. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih ru'at wal ra'iyyah waj'al Indonesia wa diyar muslimina aminatan rakhiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah fis sirri wal 'alan wa janibul fawahisha ma dhara minha wa ma batan. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar walillahil hamd.
Sholat di Itihad, idenya pajaki juga. Ini mana?